Lagi bersama gue di acara ngoreng, ngobrol bareng with teman gue nih. Nah, jadi di sebelah gue ini udah ada teman baik gue nih dari dulu. Nah, boleh dong perkenalkan diri sedikit. Halo guys, nama gua Danika. Salam kenal ya semuanya. Oke, salam kenal. Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas yang sangat-sangat spesial. Karena beberapa bulan terakhir ini lagi ngetren yang namanya Spirit Doll atau boneka arwah nih. Wah, kayaknya menarik nih pembahasan kali ini. Nah, maka dari itu teman-teman jangan lupa nonton terus sampai akhir ya. Oke. Nah, mumpung ada teman baik gua di sebelah gua nih, kita langsung tanya-tanya aja. Menurut dia tuh gimana sih tentang spirit doll ini? Nah, boleh nggak Dan lu jelasin sedikit aja, secara singkat aja tentang spirit doll ini? Nah, Spirit Doll sendiri, sepengetahuan gua ya, berasal dari kata bahasa Inggrisnya Spirit Doll, berarti boneka arwah. Boneka arwah, ya dari sepengetahuan gua adalah boneka-boneka yang dipercayai oleh beberapa orang mempunyai suatu kekuatan gaib lah, yang biasa digunakan untuk ritual bisa atau enggak bisa, ya berbagai macam lah, bisa sebagai teman, ya pokoknya berbagai macam lah yang penting. Waduh, berarti kekuatan goib. Waduh, serem juga nih. Nah, tapi kan kalau misalnya kita mempunyai spirit doll nih, itu kan pasti kayaknya, kalau menurut gue itu kayaknya ada positif dan negatifnya nih. Nah, menurut lu kira-kira apa sih positif dan negatif kalau kita punya spiritual itu sendiri? Kira-kira apa ya? Oke Franz, karena lu bertanya tentang positif dan negatifnya, karena Hmm. gua nggak punya spirit doll juga ya, jadi gua pikir-pikir kalau untuk positifnya bagi orang-orang yang percaya bahwa yang punya spirit doll itu, mereka percaya bahwa mungkin positifnya itu mereka punya teman gitu ya. Jadi ada yang Hmm. mereka urus gitu. Jadi seperti anak gitu. Jadi ada positifnya itu. Selain itu juga eh, positifnya juga ya, karena selain punya teman, mereka juga bisa mengisi ya kesibukan mereka sehari-hari gitu. Jadi mengisi kesibukannya gitu. Jadi hobi gitu loh. Kalau untuk negatifnya sendiri ya, menurut gua ya, karena spirit doll ini nggak sekarang 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 ini nggak diterima dengan baik ya oleh masyarakatnya. Hmm. Jadi mungkin Ya, ya. orang-orang yang punya spirit doll itu sering sangka buruk oleh masyarakat gitu. Jadi dikucilkan gitulah, Wow. mungkin ya. Oke. Tadi Karena kayaknya, ada beberapa hmm, karena ada beberapa yang percaya, ada yang juga yang enggak. Jadi tergantung dari pandangan orang-orang juga sih. jadi jangan lihat dari satu sisi gitu ya, harus lihat dari pandangan orang Mm-mm. lain juga ya. Nah, Iya. nah ini kan spirit doll. Kan akhir-akhir bulan-bulan ini kan lagi ngetren nih. Nah, kenapa sih kok bisa jadi viral itu, jadi trending itu kenapa? Kok bisa sih menurut lu kenapa? Kalau menurut gua sih karena mungkin eh karena kita di masa-masa pandemi ya. Setiap orang pasti harus menggunakan gadgetnya, mau itu bekerja atau belajar seperti kita ya. Mungkin semuanya berakar dari sosial media. Sosial media itu faktor utamanya dari influencer-influencer yang se- yang yang membeli spirit doll. Jadi mungkin masyarakat juga ingin mencoba begitu ya. Hmm. Atau emang dari orangnya sendiri mempunyai ketertarikan, oh kok menarik ya, jadi tertarik untuk mencoba. Jadi tidak selalu dari sisi sosial media, dari
influencernya sendiri, juga ada beberapa orang yang mungkin juga percaya bahwa kepada hal-hal yang ya goib lah gitu. Berarti gara-gara itu ya bisa jadi viral. Gara-gara sosial media terutama. Emang sosial media itu sangat kuat sekali ya sekarang. Jadi apa-apa kita berita gitu ya, seperti kayak COVID, terus Omicron yang baru, itu juga viral banyak. Jadi di berita-berita tuh sekarang di sosial media sangat kuat sih memang. Nah, menurut lo kita udah sejauh ini nih, kira-kira apa sih kegunaan dari spiritual ini teh? Menurut lu gimana? Apa ya kira-kira kegunaannya? Menurut gua kegunaannya yang seperti gua jelaskan tadi, untuk mengisi kekosongan hati, untuk menjadi teman gitu kan. Gua juga baca-baca ada yang juga untuk sebagai medium ritual gitu ya. Jadi untuk ya nggak tau lah ritual-ritual gitu, ritual apa aku juga nggak mengerti, mungkin berhubungan dengan hal-hal yang goib, dark magic kan kita kan nggak pernah tahu. Yang penting untuk ritual-ritual. Kegunaan yang lain ya sebagai teman yang tadi gua jelasin. Terus untuk hobi begitu. Ya begitulah kegunaannya mungkin. Tapi guys, tau nggak? Sebelum video ini dibuat, gue tuh udah pernah baca-baca tentang spiritual. Ternyata spiritual ini juga dulunya itu dipakai juga buat sebagai ritual zaman dulu. Serem banget sih. Katanya ada beberapa spiritual yang bisa jalan sendiri. Gila, gue aja belum apa-apa udah merinding. Nah, terus katanya, tapi hebatnya spiritual gitu ya. Padahal udah ada gitu zaman dulu, zaman kuno, tahun 1900 mungkin atau 1800 itu mungkin udah ada spiritual. Tapi bisa jadi viral lagi sekarang. Keren. Oke. Tadi udah dijelasin menurut Danika itu tentang spiritual seperti apa, positif negatifnya seperti apa, terus kenapa bisa jadi viral, terus kegunaannya apa. Nah sekarang kesimpulan totalnya kayak gimana tuh? Mungkin atau sedikit kesimpulan atau saran mungkin ada nggak kira-kira? Mungkin saran dari gua sih ya cuma satu lah. Mau kita percaya atau enggak, kita sebagai orang-orang di sekitar kita gitu, kita harus bisa respect, menghargai gitu ya keyakinan kita masing-masing. Karena kita juga tidak di posisi untuk memaksakan pendapat kita kepada orang lain gitu. Jadi walaupun mereka mempercayai ya hal-hal yang kayak begitu ya sudahlah, kita ketegur, tapi tegur dengan baik, memberikan saran bahwa ya jangan main-main yang kayak begituan lah gitu ya. Kita udah memenuhi ya tugas kita lah sebagai ya mau teman mau keluarga gitu ya, kita udah bilang memberikan saran. Nah itu, tetapi semuanya itu tergantung kepada orangnya itu sendiri gitu. Dia mau menerima saran kita atau dia mau tetap melakukan itu ya terserah dia gitu. Yang penting kita udah kasih tahu gitu. Jadi kita udah ngebahas panjang-panjang tentang spiritual. Ternyata ada satu hal yang sangat penting ya yang kita bisa pelajari, yaitu respect. Benar sih, kita harus respect sama orang. Jadi mau misalnya ada teman kita gitu yang punya spiritual ya mungkin jangan dilihat dari sisi kita. Lah, dia melihara spiritual, wah nanti gimana gitu, kita omongin di belakang lah gitu. Ya nggak boleh, karena kita harus juga bisa lihat dari pandangannya dia sendiri gitu, pandangan teman kita gitu misalnya. Nah keren bener sih. Oke. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab dengan baik dan benar guys. Kita sudah ada di penghujung acara. Thank you banget Danika udah jadi narasumber. Nah guys, sekali lagi video ini itu menurut pandangan Danika ya. Jadi kalian silakan komen menurut kalian kayak gimana. Dan kayaknya ada
pertanyaan satu lagi terlintas. Kira-kira menurut lu aja ini, Mas, singkat aja. Menurut lu, apakah kita boleh memelihara atau mempunyai spirit doll? Kira-kira boleh nggak? Kalau untuk spirit doll sendiri ya itu balik lagi Frans ke kepercayaan kita masing-masing ya. Apakah kita percaya spirit doll itu ada kekuatannya di dalamnya, mungkin ada penunggunya gitu kan? Kan kita kan nggak tahu, jadi tergantung terbalik lagi ke kepercayaan masing-masing. Gitu. Tapi kalau kita misalnya percaya bahwa nggak ada kayak gitu-gituan, ya ngapain beli spirit doll? Nah tapi tergantung sih, kalau mau beli spirit doll cuman kan ada orang-orang gitu yang punya hobi kan macam-macam kan. Ya, Punya betul. hobi mengkoleksi boneka-boneka serem gitu. Ya ada Iya yang sih. punya hobi kayak gitu. Koleksi boneka serem-serem dipajangin di lemari kaca gitu kan untuk di display, itu kan nggak apa-apa. Yang penting ya tergantung dari masing-masing orang gitu. Jadi balik lagi ke diri kita sendiri ya. Apakah kita kepercayaan kita gitu ya. Kalau misalnya menurut kepercayaan kita nggak baik untuk melihara spirit doll ya jangan gitu kan. Ya udah, bagus sih. Setuju gue. Keren. Oke, guys, thank you dari Kak udah jadi narasumber. Kan keulang lagi 2 kali. Gak apa-apa. Oke, guys, thank you for watching. Oke, sekali lagi jangan lupa share, like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga loncengnya dipencet supaya nggak ketinggalan dari video gua selanjutnya. So, seperti biasa, see you on the next video. Bye-bye.